Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan pembahasan lingkaran. Kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana menggambar garis singgung. Nah, ini materi penting. Jadi, pemahaman kalian terhadap menggambar garis singgung atau apa itu garis singgung pada lingkaran nanti berdampak bagaimana kalian memahami teorema Pistot. Ya, jadi menggambar garis singgung ini nanti merupakan materi yang digunakan untuk membuktikan teorema Pistot. Ya, sebelum saya menyampaikan persamaan garis singgung, akan saya sampaikan terlebih dahulu eh, tujuan pembelajaran. Pada kali ini tujuan pembelajaran adalah setelah menyimak video ini, kalian bisa menggambar garis singgung lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, setelah menyimak video ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nah, di dalamnya, masalah yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran adalah bagaimana nanti membuktikan teorema Pitot. Ya, nah, agar kalian bisa menggambar garis singgung lingkaran, kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran, maka simak penjelasan saya berikut. Ya. Jadi, ini sebelum saya membahas atau mendemonstrasikan bagaimana menggambar garis singgung, maka terlebih dahulu saya sampaikan materi prasyarat. Ya. Nah, materi prasyarat. Materi prasyarat ini adalah bagaimana kita membagi dua ruas garis menjadi dua bagian sama panjang. Ya. Keterampilan ini nanti digunakan untuk menggambar. Jadi keterampilan membagi ruas garis sama panjang ini nanti digunakan untuk menggambar garis singgung lingkaran. Sehingga ini perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Dan bagaimana cara menggambar atau membagi ruas garis menjadi dua bagian sama panjang, simak penjelasan saya berikutnya. Misal, saya punya garis di sini. Nah, ini ya. Misal, saya akan mendemonstrasikan bagaimana membagi ruas garis menjadi dua bagian sama panjang. Nah, misalkan saya punya garis ini. Hmm. Nah, misal saya namai ini adalah ruas garis A. B. Nah, ini ruas garis AB. Saya akan membagi dua ruas garis AB. Saya akan bagi ruas garis AB ini menjadi dua bagian sama panjang. Bagaimana caranya? Nah ini. Caranya adalah ini. Jangka. Alat. Alat jangka ini. Jangka ini. Perhatikan. Jadi ini ujung jangka. Jarak ujung jangka satu. Oh, ini ujung spidol ini. Dengan ujung lancip ini. Ini harus melebihi setengah dari ruas garis AB. Saya ulangi, caranya membagi ruas garis AB ini. Yang pertama, kita mengatur jarak ujung jangka satu dengan yang lainnya ini. Jarak antara ujung spidol dengan ujung lancip jangka ini. Itu harus melebihi separuh dari garis AB. Nah, kita atur ini. Nah, kita atur. Nah, ini sudah separuh ini. Sudah, jadi jarak antara ujung spidol dengan ujung lancip ini sudah separuh. Nah, ujung lancipnya itu ditusukkan di titik A. Titik A. Ujung lancipnya itu ditusukkan di titik A. Kemudian kita membuat busur di atas, busur di atas. Nah, ini busur. Setelah membuat busur di atas, nah ini jangan dipindahkan posisi lancipnya ini, tetap di titik A, tetap di titik A. Nah, ini. Nah, di bawah membuat busur yang ada di bawah. Ini. Nah, ini. Setelah busur di atas terbuat, kemudian busur di bawah terbuat, kita pindahkan ujung lancipnya di titik B. Nah, itu ujung lancipnya di titik B. Ujung lancipnya di titik B. Ada ini titik B. Ujung lancipnya di titik B. Kita buat busur di atas. Nah, sehingga berpotongan.
Nah, titik potong itu penting. Titik potong itu penting. Ya, tujuannya titik potong itu. Kemudian kita membuat busur, jangan pindahkan ujung lancipnya, tetap titik B. Nah, ini kita membuat busur yang di bawah, maka akan lahir titik potong. Nah, titik potong ini yang penting. Hmm. Setelah terbentuk dua titik potong, yaitu yang atas dan yang bawah, saya pertebal ini. Saya pertebal ini. Saya pertebal. Nah, ini saya pertebal titiknya. Nah, dua titik itu dihubungkan dengan penggaris. Penggaris itu untuk menghubungkan dua titik potong yang di atas dengan yang di bawah. Nah, dihubungkan ini. Nah, sebagai alat bantu ini, alat bantu menggaris. Nah, ini inilah nanti misalkan C saya namakan C titik C ini nanti akan membagi ruas garis AB menjadi dua bagian sama panjang. Jadi nanti panjangnya AC sama CB itu akan sama. Yaitu bagaimana cara membagi ruas garis menjadi dua bagian samanya. Nah, agar lebih dalam lagi, agar kalian lebih memaham lagi, saya berikan contoh satu lagi. Bagaimana membagi sebuah ruas garis menjadi dua bagian. Nah, ini saya contohkan berikutnya. Saya buat garis warna merah sekarang. Warna merah. Nah, ini warna merah. Misalkan panjang garisnya ini. Ya, semisal ini saya namakan ruas garis PQ. Semisal itu. Saya akan membagi ruas garis PQ menjadi dua bagian sama panjang. Caranya, saya ulangi, ini mengulang kembali. Caranya sama, serupa dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, maka kita atur jarak antara ujung lancip ini, jarak ujung lancip jangka ini dengan spidol ini. Jaraknya nanti harus melebihi dari separuh ruas garis PQ. Nah, kita ukur. Nah, ini. Nah, ini kebetulan sudah separuh lebih. Kalau belum separuh, ya kita perpanjang jaraknya, gitu ya. Ini sudah separuh, sudah tidak saya perpanjang lagi. Nah, setelah itu ujung lancip, ujung lancip, ujung lancip ini letakkan di titik P, ujung lancip ini. Nah, setelah ujung lancip diletakkan di titik P, maka buat busur di atas, busur. Nah, nah, ujung lancipnya jangan dipindah, tetap di titik P. Kemudian kita buat busur yang ada di bawah. Nah, buat berapa? Nah, ini. Nah, buat busur di bawah. Nah, tuh. Dah, maka ujung lancipnya berikutnya dipindahkan, ujung lancip ini dipindahkan titik Q. Q. Membuat busur yang ada di atas. Nah, akan terbentuk titik potong. Nah, titik potong yang penting. Nah, titik potong ini. Kemudian membuat busur lagi yang ada di bawah. Nah, nah muncul lahir titik potong. Nah, kedua titik potong ini penting. Nah, tujuannya memang tadi membuat titik potong dari dua busur itu. Nah, saya pertebal sekarang. Saya pertebal ini. Titik potongnya ini. Nah, titik potong ini saya pertebal. Kemudian saya hubungkan antara dua titik potong itu dengan sebuah penggaris. Nah, ini sebagai alat bantu penggaris ini. Nah, ini sudah rata dengan penggaris. Ini sudah rata penggaris. Maka ini kalau saya beri titik di sini, titik inilah membagi ruas garis PQ menjadi dua bagian sepanjang. Misalkan titik R. Jadi nanti panjangnya PR, ruas garis PR, pasti sama dengan panjangnya ruas garis RG. Nah, itulah keterampilan yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum menggambar apa itu garis singgung lingkaran. Nah, itu merupakan materi kelas berat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah paham ini, baru saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggambar garis singgung lingkaran. Yaitu contoh satu, itu di layar sebelah kiri. Nah, itu diketahui, hanya diketahui lingkaran A
berjari-jari 4. Lingkaran A itu berjari-jari 4. Nah, sebelum kita membuat lingkaran berjari-jari 4, maka kita harus membuat langkah-langkah membuat lingkaran dulu sekarang. Yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, sekarang saya ulang sejenak, yaitu kita akan membuat lingkaran A yang berjari-jari 4. Sebelum kita membuat lingkaran berjari-jari 4, kita membuat garis dulu. Garis dulu. Garis yang panjangnya 4 cm. 4 cm. Nah ini, sahabat, garis yang panjangnya 4 cm. Nah ini 4 cm. Ini 4 cm. Sesuai dengan ukuran penggaris ini. Ya. Nah, setelah kita membuat garis yang panjangnya 4 cm, kemudian kita tentukan pusatnya dulu, pusat lingkaran. Karena itu lingkaran A, saya beri nama pusatnya itu adalah titik A. Membuat lingkaran yang panjangnya, yang panjang jari-jarinya 4 cm caranya, perhatikan. Berarti jarak antara ujung spidol ini, dengan ujung jangka lancip ini harus 4 cm. Dengan cara lain bagaimana? Ya kita tempelkan pada garis yang sudah dibuat tadi. Nah, yang lancip nempel di titik sebelah kiri, kemudian yang cepedok nempel di titik sebelah kanan. Nah ini pasti jarak antara ujung spidol ini dengan jangka lancip ini pasti 4 cm. Kalau kita membuat lingkaran seperti itu, akan terbentuk lingkaran. Nah ini ujung lancipnya di TA, akan terbentuk lingkaran. Nah ini yang jari-jarinya itu sama dengan 4 cm. Nah itu caranya. Nah, sudah terbentuk lingkaran dengan lingkaran A maksudnya dengan jari-jari 4 cm. Kemudian katanya ada titik B di situ. Titik B itu yang posisinya berjarak 8 cm dari titik A. Jadi titik B itu posisinya itu 8 cm dari titik A. Nah, itu posisinya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Nah, saya mengambil yang sebelah kanan. Misalkan kamu melukis, nanti menirukan lukisan ini dari sebelah kiri, ya tidak salah. Gitu ya. Jadi, bisa titik B nanti di sebelah kanannya A, bisa juga di sebelah kirinya. Dalam hal ini, saya akan memilih titik B berada di sebelah kanannya titik A sejauh 8 cm. Nah, pakai penggaris. 8 cm ini. Nah ini Pak Garis. Saya 8 cm. Ini. Nah, saya tarik garis. Nah, ini membentuk garis. Dan disinilah posisinya titik B pilihan saya. Karena saya memilih titik B di sebelah kanan titik A. Ini adalah 8 cm. Nah, sekarang berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah terbentuk lingkaran A, kemudian sudah terbentuk garis AB, berikutnya adalah kita membagi ruas garis AB menjadi 2 bagian sama panjang. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti tadi. Gitu ya, caranya seperti tadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya membuat ini harus melebihi separuh. Tadi kan gitu. Jarak antara ujung lancip dengan ujung sepeda itu harus lebih separuh daripada AB, separuhnya AB. Nah, ini misalkan ini. Nah, gini ya, setelah ini. Nah, kemudian ujung lancipnya diletakkan di titik A, membuat busur di atas. Nih, membuat busur di bawah dengan tidak memindahkan ujung lancipnya. Nah, ini. Setelah terbuat sudah membuat
busur di atas, kemudian sudah membuat busur di bawah, kemudian kita pindahkan ujung lancip jangkanya di titik B. Nah ini, kemudian membuat busur di atas. Nah, buat di atas. Kemudian juga membuat busur ketika membuat busur di atas akan ada titik potong. Nah, ini juga ada kan terjadi titik potong. Nah, itu. Nah, titik potong ini penting. Titik potong ini penting. Nah, dihubungkan antara dua titik potong itu. Nah, ini terbentuk cara pertebal titik potongnya. Nah, ini saya hubungkan titik potong. Nah, ini. Nah, ini nanti pasti tengah-tengah ini. Kebetulan pada lingkar tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya ruas garis AB ada di sini. Nah, setelah terbentuk tengah-tengah, ini akan saya ganti merah. Spidol ini biar nanti tidak rancu. Saya ganti warna merah. Nah, ya. Nah, saya ganti merah. Berikutnya adalah membuat lingkaran dengan jari-jari separuhnya ruas garis AB ini. Berarti pusatnya di titik tengah ini, tengah-tengahnya AB ini. Tengah-tengah AB ini, tengah-tengahnya ini nih. Berarti ujung lancipnya diletakkan di tengah-tengahnya AB. Nah, membuat lingkaran. Ini sengaja saya putus-putus karena ini sebagai alat bantu. Nah, saya buat putus-putus. Nah, ini lingkaran merah ini. Nah, ini lingkaran merah ini dengan titik B-nya di situ. Nah, titik potong antara lingkaran merah dengan lingkaran hijau ini. Nah, inilah titik singgungnya. Saya misalkan saya beri nama ini adalah C, ini namanya D. Nah, B kita hubungkan, B dihubungkan dengan C. B dihubungkan dengan C. Maka BC inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran A yang melalui titik B yang pertama. Kemudian kita hubungkan dari B ke D. Di B ke D. B ke D. Nah, kita hubungkan. Maka BD ini juga merupakan garis singgung lingkaran A yang melalui B yang kedua. Jadi dari sini nampak, dari fakta ini nampak bahwa kalau kita ingin membuat garis singgung lingkaran A, di sini dalam hal ini lingkaran A, yang melalui titik B di luar A, maka akan lahir dua garis singgung. Yaitu dalam hal ini adalah BC sama BD. BC sama BD. Nah, kalau ini saya hubungkan, ketika ini saya hubungkan dari A ke C adalah jari-jari, maka ini akan melahirkan sudut siku-siku nanti. Akan melahirkan sudut siku. Kenapa? Ya, kita sudah mempelajari yang namanya sudut keliling. Coba amati lingkaran merah ini. Lingkaran merah ini. Bahwa sudut ini yang saya tunjuk ini menghadap diameter lingkaran merah. Ingat, ketika sudut keliling menghadap diameter dari ketika sudut keliling menghadap diameter, maka dia akan bentuk sudut siku-siku. Jadi garis singgung BC nanti pasti tergaul dengan AC. Garis singgung BC itu pasti tergaul dengan jari-jari. Berikutnya, ini saya hubungkan dari A ke D. Dari A ke D. Ini nanti juga membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Kenapa? Ini siku-siku sudut saya tunjuk ini. Amati lingkaran merah. Merah ini. Ini bukan sudut keliling lingkaran merah.
yang menghadap diameter. Maka ini menurut apa yang sudah kita pelajari, kalau ada sudut pusat menghadap diameter, maka dia akan membentuk sudut keliling yang besarnya 90 derajat. Jadi, dari fakta ini, yang namanya garis singgung itu, baik garis singgung pertama maupun garis singgung kedua, selalu tegak lurus dengan jari-jari. Penting ini, penting itu. Tuh, yang kedua coba perhatikan. Segitiga ABC itu pasti kongruen sama ukurannya dengan segitiga ABD. Segitiga ABC yang atas itu pasti kongruen dengan segitiga ABD yang di bawah. Sehingga dari itu berarti panjangnya BC, panjangnya BC ini nanti, B ke C ini, garis ini, nah, itu pasti sama dengan panjangnya BD. Jadi fakta berikutnya mengatakan bahwa garis singgung BC, garis singgung BD itu sama panjang. Jadi kesimpulannya dari sini, dari gambar ini, fakta ini, saya ulangi. Yang pertama, bahwa kalau kita membuat garis singgung, katakanlah garis singgung lingkaran A, yang melalui titik di luar lingkaran A, maka akan terbentuk dua garis singgung. Itu yang pertama. Yang kedua, garis singgung yang terbentuk BC maupun BD akan tegak lurus dengan jari-jari. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga ini nanti penting untuk pembuktian teorema Pitot. Ya, berikutnya. Panjangnya BC itu sama dengan panjangnya BC. Atau dengan kata lain, garis singgung itu panjangnya sama. Itu. Nah, tuh. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kalian pahami juga setelah tergambar garis singgung, dalam hal ini adalah garis singgungnya lingkaran A yang melalui B, dari fakta itu akan melahirkan segitiga siku-siku. Karena dia itu segitiga siku-siku, maka akan berlaku teorema Pitagoras. Akan berlaku teorema Pitagoras. Coba amati segitiga yang atas. Sekarang, segitiga yang atas itu, segitiga, sekarang amati, amati segitiga ABC. ABC. Segitiga ABC ada segitiga siku-siku. Maka itu berlaku hubungan antara sisi AB, AC, BC berlaku hubungan sesuai dengan aturan Pitagoras. Apa itu? Pasti AB kuadrat itu nanti sama dengan AC kuadrat. Nah, AB kita sisi miring. Betul kan? AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, itu. Pasti berlaku aturan itu. Nah, aturan Pitagoras inilah yang nanti kita gunakan untuk menentukan panjang garis singgung. Dalam hal ini ada panjangnya BC sama BD. Nah, bagaimana untuk menentukan panjangnya BC? Di situ kan di persoalan itu bahwa diketahui di situ A itu berjari-jari 4. Ini berjari-jari 4. Jadi AC ini 4 cm maksudnya. Kemudian jarak antara titik A ke B itu 8. Berarti ini 8. 8. Maka kita akan bisa menentukan panjangnya BC, garis singgung BC, dengan menggunakan aturan Pitagoras. Nah, bagaimana? Nah, ini. Kita buat aturan Pitagoras. Berarti AB-nya sama dengan 8. 8. Kalau dikuadratkan kan
64. Nah, itu kan. Sama dengan AC. AC-nya kan diketahui berapa? 4 kan? Kalau dikuadratkan 16. 16. Ditambah, ini, ditambah BC kuadrat. Siapa sih BC itu? Adalah panjang garis singgung BC. Dalam ini akan dicari, akan ditentukan. Nah, berarti nanti kan BC kuadrat sama dengan 64 dikurangi. 64 dikurangi 16. Nah, itu. Saya teruskan di kanannya. Nah, kanannya BC kuadrat sama dengan 64 kurangi 16. 64 dikurangi 16 berarti BC kuadratnya nanti sama dengan 48. Berarti BC nanti sama dengan akar dari 48. Sebetulnya plus minus akar 48. Karena BC menyatakan panjang, tidak mungkin BC itu negatif. Jadi inilah juga bagaimana cara menentukan panjang dari sebuah garis singgung. Nah, ini. Nah, kalau BC-nya itu akar 48, hmm, pasti BD-nya pun, nah BD-nya pun ini sama dengan juga akar 48. Karena apa? Garis singgung BC sama dengan BD. Nah, itu. Nah, itulah pertemuan kali ini. Semoga apa yang betul-betul agar kalian sebelum saya tutup, agar kalian bisa memahami yang berkaitan dengan persoalan bisa menyelesaikan, maksud saya agar kalian bisa menyelesaikan persoalan apa yang berkaitan dengan garis singgung, maka akan saya berikan latihan. Ya, akan saya berikan latihan. Bagaimana latihannya? Nah, ini latihannya. Nah, itu latihannya. Silakan kalian kerjakan latihan ini agar kalian lebih memahami bagaimana cara menggambar garis singgung lingkaran dan bagaimana menentukan panjang garis singgung lingkaran. Nah, itu saja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.